Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara singkat 5 keunikan Injil Yohanes. Injil Yohanes sendiri merupakan salah satu kitab yang sangat-sangat digemari, yang menjadi favorit bagi orang-orang Kristen. Tetapi tahukah teman-teman bahwa di dalam Injil Yohanes ada begitu banyak sekali keunikan? Untuk itu mari kita lihat 5 keunikan di dalam kitab Injil Yohanes dari sekian banyak keunikan yang terdapat di dalamnya. Pertama, Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang mencantumkan dengan jelas tujuan penulisan. Kita dapat melihat tujuan penulisan Injil Yohanes terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 yang berkata begini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi memang sangat jelas tujuan penulisan daripada Injil Yohanes. Keunikan yang kedua, kata percaya sangat menonjol di dalam kitab Injil Yohanes. Sebagaimana tujuan penulisannya, maka tidak heran sih jika kata percaya ini menonjol di dalam kitab Injil Yohanes. Kata percaya dalam bentuk kata kerja muncul sebanyak 98 kali, dan dalam bentuk kata sifat muncul dalam bentuk 2 kali. Dengan bentuk tersebut, Yohanes ingin menunjukkan bahwa beriman itu adalah dinamis, artinya sebagai proses yang terus-menerus, bukan statis, bukan diam, tetapi merupakan sebuah proses. Keunikan yang ketiga, kitab Injil Yohanes tidak memuat satupun perumpamaan. Sebagai orang Kristen sendiri, kita pasti sudah sangat familiar dengan Tuhan Yesus yang terkenal dengan penggunaan perumpamaannya dalam menjelaskan ajaran-ajarannya. Semuanya tercatat di dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius ada 15 perumpamaan, Markus 9 perumpamaan, dan Lukas ada 35 perumpamaan. Mungkin karena Injil Yohanes lebih menekankan siapa Yesus daripada ajarannya, maka tidak ada satupun perumpamaan di dalam kitab Injil ini. Fakta atau keunikan yang keempat, kitab Injil Yohanes lebih menekankan identitas Yesus daripada ajarannya. Sebagaimana tujuan penulisan daripada Injil Yohanes, maka Injil Yohanes sangat menekankan siapa sosok daripada Yesus. Yesus adalah betul-betul Mesias dan Anak Allah. Di sepanjang Injil ini kita akan menemukan banyak paparan tentang identitas Yesus tersebut. Misalnya, terdapat 7 pernyataan akulah yang menyatakan identitas Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan akulah. Ini menyatakan identitas Tuhan Yesus, yaitu akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Jadi memang di dalam kitab Injil Yohanes ini menekankan dengan begitu jelas identitas daripada Yesus Kristus. Kemudian keunikan yang kelima, yaitu kitab Injil Yohanes ini sangat bersifat teologis. Seorang bapak gereja, Clement of Alexandria, tahun 150 sampai 215 Masehi, menyebut Injil Yohanes sebagai Injil spiritual karena sangat menekankan keilahian Yesus. Nilai sastranya yang terkandung di dalam Injil Yohanes sangat tinggi, banyak menggunakan ironi, kesalahpahaman, dan simbolisme. Karena sifat inilah, karena sifat-sifat yang terkandung di dalam kitab Injil Yohanes, seringkali kitab Injil Yohanes dituduh sebagai catatan yang kurang memiliki nilai historis. Padahal ya, kita sebagai orang Kristen tentu saja percaya bahwa kitab Injil Yohanes pun bersifat historis. Peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalamnya bukanlah hasil rekaan manusia, bukan hasil karangan manusia,
Walaupun demikian, sesuai dengan tujuan penulisannya, informasi yang diketahuinya, serta kemampuan sastranya, Yohanes menyajikan peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda dari kitab Injil-Injil yang lain. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan? Tentunya masih banyak sekali keunikan-keunikan yang terkandung di dalam kitab Injil Yohanes. Untuk itu mari kita serajin mungkin membuka Alkitab kita, membaca Alkitab kita masing-masing. Mungkin teman-teman bisa menemukan keunikan-keunikan yang lain di dalam kitab Injil Yohanes ataupun di kitab-kitab yang lain. Untuk itu marilah kita gali terus firman Tuhan sebagai sumber hikmat yang tiada habisnya di dalam kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.